Hai DTKers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat aja ya. Kali ini agak beda teman-teman. Kalau kita biasa autotest itu mobil baru atau motor baru, kali ini beda, motornya nggak terlalu baru-baru amat, tapi tetap spesial. Yes, kita akan jajal motor patwal dan kita akan bahas lebih lengkap soal BMW F850 GS tahun 2018. Motor ini diperkenalkan sama BMW Motorrad Indonesia pada ajang Gias 2018, akhir tahun 18 tuh. Berarti sekarang kurang lebih udah 3-4 tahun pemakaiannya, makanya motor ini udah banyak bekas tanda pemakaiannya. Dan motor ini ramai diomongin lagi ketika mudik lebaran tahun ini teman-teman. Kalau kalian ingat, waktu itu Polwan pada pakai motor ini untuk mengamankan mudik, melarang mudik gitu ya, pada operasi ketupat tahun 2021 kemarin. Jadi kali ini gue akan ceritain ke kalian gimana rasanya motor dinas polisi dan gimana rasa berkendara lengkap soal motor ini. Tapi pertama kita bahas desainnya dulu. Nah, secara tampilan jelas teman-teman, ini adalah BMW seri GS atau Gelandestrasse, motor adventure BMW, makanya berkarakter banget. Dari depan ada windshield yang permanen, headlampnya udah model baru, asimetris gitu dan canggih juga DRL-nya. Terus ini ketambahan fog lamp karena motor ini baru aja dipakai sama orang BMW untuk touring kemarin. Turun ke bawahnya ada paruh bebek, khas banget motor-motor adventure ya. Dan di bawahnya lagi soknya berotot banget, tebal, upside down, jarak travelnya panjang. Dan ini spek kakinya mirip kayak motor trail ya teman-teman ya. Di depan ukuran 21, di belakang ukuran 17. Dan untuk pengereman di depan sini bisa dilihat double disc brake. Jadi untuk pengeremannya pastinya pakem banget. Kita lihat sampingnya. Sebagai motor petualang pastinya di sini dikasih handguard teman-teman. Terus juga di sini bodinya gede banget. Ini tangkinya ukurannya 15 liter tapi cukup banget untuk riding yang jaraknya lumayan panjang. Terus ada engine guard di sini, ngecover engine-nya. Dan ini kelihatan ya, joknya tinggi banget teman-teman. Tingginya sekitar 860 mm. Jadi untuk gua yang punya tinggi 175 cm pun masih agak-agak jinjit. Tapi untuk gua sih rasanya lumayan kebadanan lah motor ini. Secara dimensi, motor ini memang nggak lebih besar dibandingkan BMW R1250 GS yang dipakai patwal lebih gede lagi. Tapi segini udah lebih dari cukup karena nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil-kecil amat. Jadi untuk dipakai harian pun masih oke lah. Ke belakangnya lagi teman-teman, kita bisa lihat di sini udah dikasih rack ya. Jadi kalau mau pasang penir atau mau pasang box, langsung pasang aja. Knalpotnya kayak gini dan lengan ayunnya model agak ngebanana gitu ya, dan bahannya dari aluminium. Jadi secara kekuatan dan juga bobot nggak terlalu berat. Di belakang peleknya yang tadi gue bilang ya, kayak motor trail. Di belakang pelek ring 17 dikasih ban yang ukurannya besar. Tapi ini bannya speknya kayaknya spek untuk aspal, jadi nggak terlalu untuk semi-semi off-road, masih bisa lah. Pengeremannya kaliper 1 piston, rem cakram juga. Dan teman-teman bedanya dia sama R250 GS, kalau R250 GS itu dia pakai kopel gitu ya sistem penggerak rodanya. Kalau ini masih pakai rantai biasa dan ditempatkan di sebelah kiri kayak motor pada umumnya ya. Dari belakang teman-teman, spek kakinya kelihatan lebih berotot karena pelek ring 17-nya ini punya lebar 4,25 inci, sementara yang depan tadi dia nggak terlalu lebar. Jadi ya dari belakang kakinya lebih gede di sini kelihatannya. Terus tadi kalau kita ngomongin lengan ayun ya, dia dibarengin juga sama sok yang tunggal. Tapi ini untuk edisi yang motor testnya, bukan untuk dijual pada umumnya, dia masih belum pakai sistem pengaturan suspensi yang elektronik atau electric dynamic ESA disebutnya. Kalau ini jadi masih manual, diputar-putar aja. Walaupun ini fungsional banget dan benar-benar bisa diatur sesuai sama karakter pengendara kita. Dari belakang, dari samping, dari depan, memang motor ini tuh ikonik banget, berkarakter banget. Apalagi GS-nya BMW itu ya, memang rasanya jadi motor impian banyak orang. Lanjut kita bedah mesinnya teman-teman. Sebenarnya dari namanya kita bisa tahu nih spesifikasi dari mesinnya, karena BMW itu gampang untuk ngebaca kodenya nih. BMW F850 GS. F berarti kode-kode BMW untuk mesin 2 silinder segaris. Kalau R 2 silinder juga tapi Boxster modelnya. Kalau ini 2 silinder segaris teman-teman. 850 itu adalah kapasitas mesinnya alias 853 cc tepatnya.
Terus GS ya itu kode bodinya Glandestrasse, jadi motor petualang banget. Lanjut bahas mesinnya, kita nyalain dulu kali ya. Tapi gue nggak perlu masukin anak kunci karena ini udah keyless sistemnya, tinggal pencet aja. Nyalain ya. Khasnya BMW, khasnya motor-motor Eropa teman-teman, suara mesin itu nggak terlalu halus, ada suara gemericik khasnya BMW, tapi suaranya sangar banget ya. Walaupun dia 2 silinder, tapi suaranya memang berkarakter banget, apalagi karena suaranya yang dihasilkan dari knalpot standarnya ini pun memang udah bulat banget, ngebas banget. Jadi ya nggak perlu diganti knalpot bising dan juga ngebuat orang pada risih lah. Ini udah galak banget. Terus kalau kita ngomongin karakter mesinnya teman-teman, mesinnya ini sebenarnya masih cukup oke dipakai harian, bahkan dipakai sama orang awam yang jarang main moge teman-teman. Karena ada 4 mode berkendara, ada rain, ada road, ada dynamic, ada enduro. Masing-masing sebenarnya bisa disesuaikan sama karakter berkendara masing-masing. Kalau untuk pemula, gue sarankan pakai rain karena tenaganya nggak pol-polan banget dan juga tenaganya nggak jambak-jambak banget. Sesuai namanya, mode rain itu cocok banget dipakai di jalan yang basah, di jalan yang licin gitu ya. Karena tenaganya itu nggak dipentokin atau tenaganya nggak tembus sampai tenaga sesungguhnya. Rain itu yang tadi gue bilang ya kayak gitu. Road itu udah tenaganya full semua, tapi fitur TCS, traction control atau ABS-nya dinyalakan. Sementara di mode dynamic itu sama kayak tadi semua, tapi TCS-nya dimatikan teman-teman, ABS-nya tetap nyala. Dan di mode terakhir, di mode enduro yang paling galak, semua fitur keselamatannya dimatikan, TCS, ABS dimatikan. Jadi kalau kita iseng pengen tiba-tiba bejek gas, motor ini bisa wheel spin di belakang, bisa lebih liar, bisa lebih ugal-ugalan. Lanjut kalau kita ngomongin figur tenaganya teman-teman, mesin 2 silindernya ini bisa mengeluarkan tenaga sekitar 95 daya kuda dan torsi 92 Nm. Dan dapat ditarikan yang lumayan rendah. Jadi mesinnya ini cukup buas, tapi tenang aja kalau kita pakainya diurut, gasnya pelan-pelan gitu dipelintir, mesin ini nggak akan jerky, nggak akan bikin kita susah ngontrolnya. Dan mesin ini baru terasa nonjok torsinya di putaran yang lumayan rendah lagi-lagi, 4000 sampai 5000 rpm. Jadi kalau kita pengen ngejar sesuatu, tinggal kita bejek aja dalam, tenaganya akan langsung keluar. Selama kita ngatas motor ini, kurang lebih sepekan teman-teman dipakai di jalan Jakarta yang padat lalu lintasnya, motor ini ternyata cukup nyaman dan juga motor ini malah enak untuk harian. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang ya, kita effortless, tenaganya pun nggak terlalu jambak-jambak, dan motor ini kita pakainya itu gue ngetesnya kurang lebih nggak nyampe gigi 4 lah, walaupun dia ada 6 percepatan ya. Tapi gigi 4 itu rasanya udah berapa kecepatannya gitu ya, dan juga nafasnya pun lumayan panjang. Jadi kita benar-benar sering main di putaran gigi rendah, dan juga ya nggak ada jalan yang cukup panjang buat kita ngetes top speednya. Tapi satu hal teman-teman yang pastinya akan mengganggu ketika kita pakai moge di harian di Jakarta yang padat lalu lintasnya, yaitu panas mesinnya yang lumayan agak terasa anget di daerah kaki dan juga di daerah betis teman-teman. Dan beberapa kali gue menemukan motor ini kadang-kadang ngasih warning gitu ya kalau temperaturnya udah cukup tinggi. Tapi sejauh ini gue pakai sampai di atas 110 derajat pun temperaturnya motor ini masih nggak overheat ataupun masih nggak akan mati tiba-tiba. Jadi cukup nyaman dan juga masih oke lah dipakai harian. Nah kalau kita ngomongin sebagai patwal nih ya, sebagai polisi dinas, motor ini memang ternyata pas banget, cocok banget mesinnya. Karena yang tadi ya kalau tiba-tiba butuh kecepatan gitu ya, butuh gaspol, tinggal bejek aja gasnya, jadi bisa langsung ngejar. Jadi memang motor ini ya sangat-sangat patwalable dan pas lah. Kalau kita ngomongin handling sama suspensinya teman-teman, nih motor gue naikin ya, kalian bisa lihat postur gue yang lumayan sebesar ini, duduk di motor ini masih jinjit, tapi lumayan suspensinya bikin turun karena bobot gue berat ya. Tapi kebayang kalau mungkin orang-orang yang naik motor ini posturnya nggak terlalu sebesar gua, kayaknya akan lumayan kesulitan nih ketika motornya berhenti. Karena motornya berat, joknya tinggi, dan secara dimensi pun pastinya nggak terlalu compact. Makanya agak sedikit nyusahin motor ini tuh kalau lagi di parkiran, mau kita geser-geser, agak keringetan dikit lah. Tapi kalau udah jalan teman-teman, motor ini tuh luar biasa lincah banget. Kenapa lincah?
Karena memang rangka yang di setel sama BMW, perpaduan antara rangka kakinya pun memang dibuat sedemikian rupa supaya motor ini tuh menyenangkan dikendarainya. Gua ngetes motor ini, mau dibawa bermanuver gimana pun, motor ini nurut banget. Dan asiknya lagi, motor ini tuh punya radius putar yang gak terlalu besar, teman-teman. Jadi kita kalau mau muter balik di bundaran gitu ya, muter balik di daerah yang sempit ataupun dipakai di kemacetan, mau slip motor ini tuh masih cukup menyenangkan. Walaupun yang agak merepotkan adalah ini nih, stangnya lebar banget. Pantesan ya kalau kita lihat patwal di jalan lagi zigzag gitu ya, ngebuka jalan, motor ini kayaknya enteng banget dibawa. Dan bener teman-teman, pas gue tes motor ini tuh semenyenangkan itu dikendarainya. Lalu kalau kita ngomongin suspensinya teman-teman, yang tadi gue bilang ya, ini tuh pakai shock depan yang jarak travelnya lumayan panjang, shock belakangnya pun jarak mainnya lumayan panjang teman-teman. Makanya motor ini fleksibel banget. Bahkan saking fleksibelnya dan juga karakternya empuk, kalau kita lewatin polisi tidur atau jalan yang jelek biasanya nggak kerasa teman-teman. Tapi jadinya agak kurang cocoknya ya kalau kita lagi ngebut, lagi menikung kencang gitu ya, motor ini jadi agak kurang stabil. Tapi ya itu harus kompromi ya, kalau kalian pengen motor yang empuk, suspensinya empuk, pastinya kalau dipakai kebut-kebutan jadi agak kurang stabil. Tapi ini bisa diatur, yang tadi gue bilang, bisa diatur dengan mudah stok belakangnya, bisa dikerasin ataupun bisa diempukin lagi. Jadi secara suspensi GS banget lah, empuk banget dan juga menyenangkan sekali. Terakhir teman-teman, kita bahas fiturnya. Sebagai motor yang pastinya harganya nggak murah ya, fiturnya pun kekinian banget nih, karena ini BMW yang udah generasi baru. Tadi kita nyalain, dia nggak pakai kunci, keyless, dan pas nyalain langsung disambut sama layar yang TFT 6,5 inci dan udah menampilkan banyak banget informasi. Menyenangkan juga di kontrolnya dengan joystick di samping sini dan banyak banget informasinya. Ada, sebut aja apa yang kalian mau. Ada temperatur, ada jarak pastinya, ada fuel meter pastinya, sampai tekanan ban depan belakang pun ada. Dan kalau kalian pengen lebih puas lagi mainan instrumen clusternya, bisa kalian download aplikasi BMW Motorrad Connected, sambungkan HP kalian ke instrumen clusternya ini dan bisa pakai navigasi juga. Jadi memang selengkap itu nih fiturnya. Terus pastinya dari fitur keselamatan lengkap juga ya, ada ABS depan belakang 2 channel dan juga ada tadi traction controlnya. Dan motor ini pengeremannya juga disetting sedemikian rupa supaya pakem banget, depannya pakem, belakangnya cukup mengimbangi. Dan secara fitur motor ini memang jadinya jempolan lah. Lantas kesimpulannya teman-teman, memang motor ini paket komplit banget ya. Selain memang menyenangkan pastinya buat patwal pakai dinas di jalan raya, motor ini pun rasanya memang cocok lah jadi motor impian ya. Karena yang tadi ya, mesinnya oke, suspensinya mantap, handlingnya pun semenarik itu. Tapi kalau kalian pengen beli motor ini, pastikan kalian punya dana dulu untuk tahunannya, bayar pajaknya. Gua cek di STNK sih, pajak motor ini tuh di sekitar 9 jutaan teman-teman buat wilayah DKI Jakarta. Motor ini, kalau yang versi 18 sih udah nggak dijual lagi pastinya ya. Tapi sekarang BMW masukin F850 GS Adventure yang seri 40 tahun anniversary-nya. Itu dijual di harga 720 jutaan teman-teman. Jadi ya kurang lebih segitu nih motor patwal, harganya segitu, biaya pajak tahunannya pun segitu. Jadi gimana teman-teman? Apa pendapat kalian soal motor ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa kalian baca informasi lain dari dunia otomotif di kanal Detik Auto dan tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik. Kalau gitu sekian aja teman-teman, gue Fix pamit. Stay safe dan bye-bye.